Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Prameswari, NIM 411211100011 akan mempresentasikan UAS Mekanika Tanah 1. Oke, soal nomor 1. A. Jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah, serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. B. Jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis yang ada. C. Jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. D. Pada suatu proyek, pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal, telah dilakukan uji kepadatan modified Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Berat tanah basah dalam cetakan yang pertama yaitu 7.663 gram, mempunyai kadar air 6%. Berat tanah basah dalam cetakan yang kedua yaitu sebesar 7.971 gram, mempunyai kadar air 8%. Yang ketiga, berat tanah basah dalam cetakan sebesar 8.213 gram, mempunyai kadar air 10%. Berat tanah basah dalam cetakan yang keempat yaitu 8.127 gram, mempunyai kadar air 12%. Berat tanah basah dalam cetakan yang kelima yaitu 8.112 gram, memiliki kadar air 14%. Berat tanah basah dalam cetakan yang terakhir yaitu sebesar 7.912 gram, memiliki kadar air 16%. Di sini diketahui berat mol sama dengan 4.072 gram, diameter sama dengan 152 mm, volume molnya sama dengan 950 ml. Di poin D ini ada dua soal, yaitu yang pertama, gambar kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum serta kadar air optimum tanah yang diuji. B. Dari informasi tersebut, berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut, terkait pelaksanaan dan alat. Oke, ke poin A, yaitu dengan soal jelaskan alasan-alasan yang mendasari perlunya dilakukan pemadatan tanah serta hubungan antara hasil pengujian laboratorium dengan pelaksanaan pemadatan di lapangan. Jawabannya yaitu perlu dilakukan pemadatan tanah adalah untuk meningkatkan kekuatan tanah sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung fondasi di atasnya. Pemadatan juga dilakukan untuk mengurangi volume tanah, mengurangi volume pori, namun tidak mengurangi volume butir tanah. Hubungan pemadatan tanah di lapangan dengan di laboratorium yaitu kita dapat mengetahui metode terbaik pemadatan tanah di area yang akan dipadatkan, yang sebelumnya tanah tersebut diuji terlebih dahulu di laboratorium dengan metode-metode tertentu untuk mengetahui kadar air optimum, berat volume kering, dan sifat-sifat karakteristiknya. Dan kemudian nilai itu akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemadatan di lapangan. Oke, ke soal 1B. Dengan soal jelaskan tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium dan bagaimana kita harus menentukan jenis pengujian di laboratorium dari berbagai jenis yang ada. Jawabannya, itu ada dua tipe pengujian pemadatan tanah di laboratorium. Ada Proctor standar, yaitu uji kepadatan ringan. Yang kedua, modified Proctor atau uji kepadatan berat. Tahap-tahap pengujian pemadatan tanah di laboratorium, yaitu yang pertama, peralatan dan bahan. Itu
Yang alat itu ada hammer standar dengan tinggi jatuh 30,5 cm dan berat 2,5 kg. Ini untuk uji kepadatan ringan. Ada hammer berat dengan tinggi jatuh 47,72 cm dan berat 4,54 kg. Ini untuk uji kepadatan berat. Kemudian ada nol standar dan mol berat lengkap dengan kolar dan base plate. Kemudian alat selanjutnya timbangan dengan ketelitian 1 gram, saringan nomor 4 ASTM, jangka sorong, dial pengukur swelling, extruder atau alat pengeluar sampel, tanah semprotan air dan gelas ukur, oven, kuas, pelunas, dan kertas filter. Yang kedua yaitu prosedur pelaksanaan. Siapkan alat dan bahan yang akan dipakai. Terus langkah selanjutnya ambil tanah kering alami kurang lebih 50 kg. Tumbuk dan haluskan tanah tersebut dengan palu karet lalu ayak dengan saringan nomor 4. Langkah selanjutnya, ambil tanah yang lolos saringan nomor 4 sebanyak minimal 5 kantong plastik masing-masing 2,5 kg dengan ukuran yang sama untuk standar. Dan minimal kantong plastik masing-masing 5 kg per kantong untuk modif pemadatan berat. Kemudian, campurkan tanah dengan air sedikit demi sedikit sampai merata dengan menggunakan talam besar dengan campuran air ditambah berkelipatan yang sama, misal 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu peramlah tanah yang telah dicampur air di dalam kantong plastik selama 24 jam supaya air terserap merata oleh tanah. Kemudian, timbang mol plus base plate, kemudian berikan sedikit pelunas atau sama dengan W1. Kemudian, masukkan tanah yang telah diperam kurang lebih 2/3 tinggi mol, lalu padatkan menggunakan hammer padat. Di sini untuk standar dengan hammer tinggi jatuh 30,5 cm dan berat 2,5 kg sebanyak 25 tumbukan per lapisan terdiri dari 3 lapis. Dan untuk pemadatan berat dengan hammer tinggi jatuh 18 inci dan berat 5 kg dengan jumlah tumbukan 56 per lapis terdiri dari 5 lapis. Ada 2 jenis tumbukan berat yaitu socket, yaitu melalui proses perendaman setelah dipadatkan selama 4 hari berturut-turut untuk diketahui swellingnya. Dan yang kedua ada unsocket, yaitu kepadatan tanah asli dari kepadatan tanah lapangan. Langkah selanjutnya yaitu ulangi langkah H sampai dengan lapisan terakhir. Lalu ambil plat penyambung dan ratakan permukaan tanah dengan plat pelrata sesuai dengan permukaan mol. Kemudian timbang. Ini sama dengan W2. Langkah selanjutnya yaitu keluarkan contoh tanah yang telah dipadatkan menggunakan extruder. Lalu ambil dari masing-masing lapisan untuk dicari kadar airnya. Minimal 3 cawan untuk dicari rata-rata. Selanjutnya, jika hanya menggunakan 1 mol, lakukan langkah H sampai L sampai dengan contoh tanah dengan campuran terakhir. Langkah terakhir yaitu gambarkan grafik kepadatan dan kadar air optimum serta garis zero air valid atau ZAF dengan percobaan tersebut. Kemudian perhitungan, yaitu menentukan kadar air campuran, di mana W sama dengan WW per WK kali 100%. Di mana WK sama dengan berat tanah kering, WB sama dengan berat tanah basah, WW berat air, W sama dengan kadar air. Dan menentukan penambahan volume air. V sama dengan Wx per Wx min WK per 1 plus WK dikali W. Di mana V sama dengan volume tambahan air, Wx sama dengan kadar air akhir, Wk sama dengan kadar air awal, dan W sama dengan kadar air. Selanjutnya yaitu mencari harga gamma W dan gamma dry. Gamma wet sama dengan W per V, gamma dry sama dengan W kali K kali V,
atau sama dengan W per 1 plus W per V sama dengan gamma W per 1 plus W, di mana W sama dengan berat tanah, WK berat tanah kering, W kadar air, V volume, gamma W kerapatan basah, gamma dry kerapatan kering. Nah, itu mencari zero void. Selanjutnya, apa sih zero air void? Yaitu garis yang menggambarkan hubungan antara berat isi kering dengan kadar air dalam kondisi kejenuhan 100%. ZAV sama dengan GS kali gamma W per 1 plus W kali GS per SS, di mana GS sama dengan specific aravity, W sama dengan kadar air, gamma W berat jenis tanah. Mencari harga compaction effort atau CE. CE sama dengan W kali H kali L kali B per V, di mana CE sama dengan energi yang dilakukan pada massa tanah, W sama dengan berat hamper, H tinggi jatuh, L sama dengan jumlah lapisan, B sama dengan jumlah tumbukan berlapis, dan V sama dengan volume tanah. Kemudian yang terakhir ada di pelaporan. Cara menentukan jenis pengujian laboratorium dari berbagai jenis tanah yang ada. Pemberian energi pada proses pemadatan di lapangan sangat bermacam-macam, tergantung derajat kepadatan yang diinginkan dengan jenis tanah yang ada. Energi mekanik dan dapat diberikan dalam bentuk pukulan yang ada. Uji laboratorium disesuaikan dengan cara yang akan diterapkan di lapangan, tetapi pada umumnya menggunakan cara uji kompaksi dengan energi mekanis, yaitu pukulan palu yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu. Kemudian lanjut ke soal 1C, yaitu jelaskan pelaksanaan pemadatan di lapangan, pemilihan alat-alat, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemadatan, serta hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan di lapangan. Di sini yang prosedur pelaksanaan di lapangan. Yang pertama, uji kepadatan. Uji kepadatan ini untuk menentukan kepadatan di tempat dari lapisan tanah atau perkerasan yang telah dipadatkan. Kedua, memilih metode pemadatan agar tercapai tujuan pemadatan tanah seperti meningkatkan kekuatan tanah. Kelak selanjutnya itu pekerjaan persiapan, seperti menyiapkan alat-alat yang akan digunakan. Keempat, penghamparan, yaitu proses menuang dan meratakan agregat lapisan yang diangkut drum truk. Teknis penghamparan dimulai dari samping ke tengah, kemudian tengah dihampar ke depan. Selanjutnya, pemadatan dilakukan dari bagian samping saluran ke tengah sampai ke existing dengan jumlah lintasan 10-15 lintasan. Setelah pekerjaan pemadatan 7-8 kali, lalu material disiram dengan air secara merata sepanjang 600 meter menggunakan drum truk berisikan air dengan tangki. Kemudian disiram menggunakan aliran untuk kontrol pada sepanjang penyiraman air harus benar-benar terbagi rata, dari awal penyiraman sampai akhir. Apabila sampai air masih tersisa, artinya kecepatan drum truk terlalu cepat, maka harus disampaikan kepada operator bahwa harus mengurangi kecepatan. Begitu juga sebaliknya. Setelah air rata dan permukaan agregat sudah dipadatkan sampai jumlah lintasan 15 kali secara merata, maka harus dikontrol dengan water pass apakah ketebalan sudah sesuai. Alat-alat yang digunakan untuk pemilihan pemadatan. Yang pertama ada drum truk, yaitu berfungsi untuk memindahkan material atau buangan pada jarak menengah sampai jarak jauh, dan berfungsi juga untuk menyiram air pada proses pemadatan. Yang kedua, yaitu ada motor grader yang berfungsi untuk meratakan permukaan tanah atau penghamparan material. Yang ketiga ada excavator, yaitu berfungsi untuk pekerjaan galian, mengangkat buangan ke drum truk, dan memindahkan material ke tempat lain. Kemudian ada vibratory roller, yaitu suatu alat pemadat yang menggilas tanah atau lapisan pondasi untuk menyusun kembali butiran tanah sehingga rapat dan padat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pemadatan. Yang pertama, berat volume kering awal. Yang kedua, pengaruh kadar air. Yang ketiga, pengaruh usaha pemadatan. Dan yang keempat, pengaruh jenis tanah. Hasil pengujian untuk pengecekan hasil pemadatan, yaitu melakukan uji tes senkon atau kerucut pasir di lapangan. Pengujian senkon dimaksudkan untuk mengetahui derajat kepadatan di lapangan dari lapisan tanah yang diperoleh dan perbandingan berat isi tanah kering ketika di laboratorium. Derajat kepadatan minimal 80%. Selanjutnya ke soal 1D. Pada suatu proyek pembuatan jalan akan dilakukan pemadatan tanah. Tanah yang akan dipadatkan mempunyai nilai GS sama dengan 2,7. Untuk mendapatkan kepadatan maksimal telah dilakukan uji kepadatan modified Proctor di lab yang hasilnya sebagai berikut. Soal pertama yaitu gambar kurva dan cari gamma D maksimal dan WC optimum. Jawaban. Untuk gambar kurva kepadatan, kita harus menghitung berat kering maksimum serta menentukan kadar air optimum dari suatu pengujian dan pemadatan tanah. Maka, hal pertama yang harus lakukan adalah menghitung nilai berat volume basahnya terlebih dahulu. Di sini ada sampel tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu yang sampel tanah, berat tanah basah dalam cetakan sebesar 7.663 gram, berat mol yaitu 4.072 gram, berat tanah basah 3.591 gram, volume mol 950 dan kadar air 6%. Sampel tanah 2, berat tanah basah dalam cetakan yaitu 7.971 gram, berat mol yaitu 4.072 gram, berat tanah 3.899 gram, volume mol 950 ml, dan kadar air 8%. Kemudian sampel tanah ketiga, berat tanah basah dalam cetakan yaitu 8.213 gram, berat mol 4.072 gram, berat tanah basah 4.141 gram, volume mol 950 ml, dan kadar air 10%. Kemudian sampel keempat, berat tanah basah cetakan yaitu 8.127 gram, berat mol atau cetakan 4.072 gram, berat tanah basah 4.055 gram, volume mol 950 ml, dan kadar air 12%. Kemudian sampel kelima yaitu sebesar 8.112 gram, berat mol atau cetakan 4.072 gram, berat tanah basah 4.040 ml, volume mol 950 ml, dan kadar air 14%. Kemudian sampel tanah yang terakhir atau yang keenam yaitu berat tanah basah dalam cetakan sebesar 7.912 gram, berat mol atau cetakan 4.072 gram, berat tanah basah 3.840 gram, dan volume mol 950 ml, mempunyai kadar air 16%. Dari data tersebut dapat dilakukan perhitungan nilai berat volume basah atau gamma sebagai berikut. Berat volume basah gamma yaitu sama dengan W per V. Sampel tanah 1 yaitu 3.591 gram per 950 ml, yaitu sama dengan 3,78 gram per mililiter. Sampel 2 sebesar 4,10 gram per mililiter, sampel 3 4,36 gram per mililiter, sampel 4 4,27 gram per mililiter, sampel 5 4,25 gram per mililiter, dan sampel 6 4,04 gram per mililiter. Berat volume kering atau gamma D yaitu sama dengan gamma per 1 plus
W% per 100. Sampel tanah 1 yaitu gamma D sama dengan 3,78 gram per 1 plus 6 per 100, yaitu sama dengan 3,57 gram per mililiter. Sampel tanah 2, 3,79 gram per mililiter. Sampel tanah 3, 3,96 gram per mililiter. Sampel 4, 3,81 gram per mililiter. Sampel 5, 3,73 gram per mililiter. Sampel 6, 3,48 gram per mililiter. Dari hasil perhitungan berat volume basah dan volume kering, didapat data berat tanah basah dalam cetakan, yaitu yang sampel pertama, berat volume basah 3,78 gram per mililiter, berat volume kering 3,57 gram per mililiter. Sampel tanah 2 yaitu berat volume basah 4,10 gram per mililiter, berat volume kering 3,79 gram per mililiter. Sampel ketiga yaitu berat volume basah 4,36 gram per mililiter dan berat volume kering 3,96 gram per mililiter. Sampel tanah keempat yaitu berat volume basah ada 4,27 gram per mililiter, berat volume kering 3,81 gram per mililiter. Sampel tanah kelima, berat volume basah 4,25 gram per mililiter, berat volume kering 3,73 mililiter. Sampel tanah 6 yaitu berat tanah basah 4,04 gram per mililiter dan berat volume kering 3,48 gram per mililiter. Dari data tersebut dapat dilakukan penggambaran kurva kepadatan. Di sini berat volume kering yaitu sini dan kadar air. Dari gambar kurva kepadatan didapat nilai berat volume kering maksimal yaitu 3,86 gram per mililiter di sini, dan kadar air optimum yaitu sama dengan 10,5% di sini. Selanjutnya ke soal 1D bagian B, yaitu dari informasi tersebut berikan penjelasan keputusan apa yang harus diambil oleh kepala proyek untuk memperoleh kepadatan tanah maksimal pada proyek tersebut. Yaitu jawabannya, hal yang harus dilakukan apabila kadar air kurang dari 10,5%, maka kita harus menambah air agar kadar air tersebut sampai ke kadar air optimum. Soal nomor 2, yaitu suatu profil tanah terdiri dari sen setebal 4 meter atau rho sama dengan 1,9 ton per meter kubik, rho Z sama dengan 2 ton per meter kubik, dan di bawahnya ada lapisan compressible silty clay dengan tebal 8 meter, rho sama dengan 1,6 ton per meter kubik, dan rho Z sama dengan 1,7 ton per meter kubik. Muka air tanah berada pada dasar lapisan pertama, pada 4 meter di bawah muka tanah. Yaitu soal pertama, hitung tegangan total, air pori, dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay, dan gambar diagram tegangannya. Yang B, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Yang C, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Kemudian yang D, berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Oke, selanjutnya hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik dasar lapisan compressible silty clay, dan gambarkan diagram tegangannya. Di sini diketahui air PW sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Kemudian kita ubah ke ton per meter kubik yaitu 1. Kemudian ada pasir yaitu rho D sama dengan 1,9 ton per meter kubik. Rho Z sama dengan 2 ton per meter kubik. N sama dengan 0,5. Di sini dari asumsi medium density.
Kemudian diketahui lempung atau clay yaitu Rodi sama dengan 1,6 ton per meter kubik, Rosat sama dengan 1,7 ton per meter kubik. Di sini kita mencari nilai angka pori terlebih dahulu, yaitu E sama dengan N per 1 plus 0,5, yaitu 0,33. Tegangan total di titik A yaitu rho sen dikali 4 plus rho z clay dikali 8, yaitu berhasil 21,2 ton per meter persegi. Dan di sini ada tegangan air pori di titik A yaitu sama dengan rho w kali 8 meter, yaitu sama dengan 8 ton per meter persegi. Selanjutnya kita mencari tegangan efektif di titik A, yaitu kita pengurangan dari tegangan total dikurangi tegangan air pori, yaitu sebesar 13,2 ton per meter persegi. Ini adalah tabel sesuai kedalaman. Di titik A, kedalaman 4, tegangan total 7,6 ton per meter persegi, tegangan air pori 0, tegangan efektif yaitu pengurangan dari 7,6 kurangi 0, yaitu 7,6 ton per meter persegi. Kemudian di kedalaman 12, tegangan total 21,2 ton per meter persegi, yaitu tegangan air pori 8 ton per meter persegi, tegangan efektif pengurangan dari tegangan total 21,2 dikurangi 8, 13,2 ton per meter persegi. Ini adalah gambar diagram tegangan. Ini gambar diagram tegangan total, dan ini tegangan air pori, dan ini adalah gambar tegangan efektif. Selanjutnya kedua B, yaitu hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika terjadi kapilaritas setinggi 1 m pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Tegangan total di titik A atau gamma A yaitu sama dengan rho sen kali 3 plus 50% rho z sen kali 1 plus rho sen clay kali 8, yaitu sama dengan 20,3 ton per meter persegi. Yaitu selanjutnya tegangan air pori di titik A yaitu 7,5 ton per meter persegi. Dan yang terakhir ini ada tegangan efektif di titik A, yaitu pengurangan dari tegangan total dikurangi tegangan air pori, yaitu 12,8 ton per meter persegi. Di sini ada tabel sesuai kedalaman. Di titik A pada kedalaman 3 meter, tegangan total yaitu 5,7 ton per meter persegi. Tegangan air pori 0, maka tegangan efektif 5,7 ton per meter persegi. Di kedalaman 4 meter, tegangan total yaitu 6,7 ton per meter persegi, tegangan air pori min 0,5 ton per meter persegi, dan tegangan efektif yaitu sebesar 7,2 ton per meter persegi. Di kedalaman 12 meter, tegangan total 20,3 ton per meter persegi, tegangan air pori 7,5 ton per meter persegi, dan tegangan efektif 12,8 ton per meter persegi. Ini adalah gambar diagram tegangan untuk tegangan total, ini gambar diagramnya, dan gambar diagram tegangan air pori yang tengah ini, dan tegangan efektif gambar diagramnya yang ini. Selanjutnya, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah naik sampai 1 meter pada sen, dan gambarkan diagram tegangannya. Tegangan total di titik A yaitu rho sen dikali 3 meter plus rho z sen dikali 1 meter plus rho sen clay dikali 8 meter, yaitu sama dengan 21,3 ton per meter persegi. Selanjutnya tegangan air pori yaitu sama dengan rho w kali 1 meter plus rho w kali 8 meter, yaitu sama dengan 9 ton per meter persegi.
tegangan efektif di titik A, yaitu pengurangan dari tegangan total dikurangi tegangan air pori, yaitu sebesar 12,3 ton per meter persegi. Tabel sesuai kedalaman. Di titik A, kedalaman 3, tegangan total 5,7, tegangan air pori 0, tegangan efektif 5,7. Di titik A, kedalaman 4, tegangan total 7,7 ton per meter persegi, tegangan air pori 1, maka tegangan efektif 6,7 ton per meter persegi. Di titik A, kedalaman 12, tegangan total 21,3 ton per meter persegi, tegangan air pori 9 ton per meter persegi, tegangan efektif sebesar 12,3 ton per meter persegi. Ini adalah gambar diagram untuk tegangan total, dan ini gambar diagram untuk tegangan air pori, dan ini gambar diagram tegangan efektif. Selanjutnya, D. Berikan komentar mengenai kondisi-kondisi di atas terhadap tegangan yang terjadi. Dari perhitungan yang kita dapat simpulkan adalah tegangan total didapat dengan kedalaman muka air tanah yang berbeda tidak mempengaruhi tegangan totalnya. Sedangkan tegangan air pori dan tegangan efektif berubah sesuai dengan muka air tanah. Soal nomor 3, potongan bendungan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Dengan koefisien permeabilitas tanah sebesar 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah struktur. Kemudian yang B, gambar diagram gaya angkat atau uplift pada dasar struktur. Lanjut ke soal 3A, ini adalah gambar jaringan aliran. Dari gambar ini diketahui K sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 meter per detik. Ini diketahui di soal. H 15 meter, NF 2, ND 7, dan ditanya Q. Untuk besar rembesan dapat dihitung sebagai berikut. Q sama dengan K kali H kali NF kali ND, yaitu sama dengan 1,29 kali 10 pangkat min 6 meter kubik per detik. Kemudian yang B, gaya angkat uplift pada dasar struktur. Yang pertama kita mencari pressure headnya, yaitu tinggi A sama dengan 15 meter kurangi 1 kali 2 per 7 plus 3 meter, yaitu sama dengan 17,714 meter. Di tinggi B, titik B yaitu sebesar 17,429 meter. Titik C atau tinggi di C sama dengan 17,143 meter. Titik D, tinggi D yaitu 16,857 meter. Tinggi E atau HE sama dengan 16,571 meter, dan titik F atau tinggi F sebesar 16,285 meter. Uplift pressure, kemudian kita mencari uplift pressure, itu dengan rumus tinggi dikali gamma W. Di A yaitu sebesar 17,714 ton per meter persegi. Tinggi B kali gamma W sebesar 17,429 ton per meter persegi. HC kali gamma W yaitu sebesar 17,143 ton per meter persegi. HD kali gamma W sebesar 16,857 ton per meter persegi. Tinggi E kali gamma W sebesar 16,571 ton per meter persegi, dan tinggi F kali gamma W sebesar 16,286 ton per meter persegi. Di sini kenapa 1? Karena ini sudah standar. Ini adalah diagram uplift pressure. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.